guys, kita sambil nunggu yang lain, kita mulai dulu aja ya. Ini juga udah kurekam, jadi nanti teman-teman yang ketinggalan itu bisa cek aja nanti ya. Nanti ku upload dulu rekamannya, nanti ku share ke teman-teman. Sebelumnya saya buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu kita dapat kumpul lagi buat masuk ke perkuliahan ya, microcontroller, yang mana kita hari ini akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelumnya kita belajar menggunakan protokol HTTP ya. Jadi kita belajar IoT, kita menggunakan protokol HTTP, menggunakan REST API. Tapi REST API-nya sebelumnya yang kita udah ada ya, yang udah ada, jadi tinggal make. Kalau bikin mungkin itu di perkuliahan lain ya. Jadi teman-teman, harapannya kalau teman-teman paham konsep yang kemarin ya tentang REST API, teman-teman bisa bikin API sendiri, se-customize teman-teman. Jadilah nanti ya project teman-teman sendiri situ. Harapannya itu sih. Intinya paham konsep cara requestnya, cara dapat responnya. Harapannya itu sebenarnya core-nya. Kalau teman-teman udah paham itu, mau bikin API sendiri dan sebagainya itu bisa. Gitu. Oke, sebelumnya saya juga minta maaf juga ya. Hari ini kita majuin perkuliahannya di jam 10 ya. Sebelumnya kan kita perkuliahan di jam 15.50 ya. Jadi ya buat hari ini aja karena ada kegiatan di siang harinya, jadi saya izin majuin ya buat hari ini aja. Itu, dan alhamdulillah teman-teman pada bisa itu ya, walaupun ada 2 orang ya tadi ya. Makanya itu tadi nggak apa-apa, hadir aja. Kalau misalkan ada kendala nanti rekaman mah akan gue share di situ buat hari ini aja. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutannya ya. Yang sebelumnya pakai protokolnya HTTP, nah sekarang kita akan belajar menggunakan sebuah protokol baru di sini. Bahkan ini protokol standar yang mana udah jadi standar lah di luar sana itu menggunakan protokol ini dan lebih cepat. Kan kalau kita ketahui pakai HTTP itu agak lumayan responnya kemarin ya, lumayan lama lah, karena dia kan sifatnya ya mengolah data sebenarnya, sambil ngirim komunikasi data sambil mengolah data. Nah, kita akan pakai protokol yang dimana tuh hanya komunikasi data aja, yang pada dasarnya kalau disebutnya tuh mesin to mesin. Jadi ya udah, dia hanya komunikasi aja tanpa ada proses pengolahan data. Yang penting data diterima, mau data itu dikelola mau kagak, bodo amat sama si protokol ini. Apakah protokol itu tadi ya MQTT. Oke, kita akan masuk ke protokol ini. Aku cek lagi harusnya aman ya. Oke. Jadi aku sekarang teori dulu singkat, mungkin sekitar 30 menitan. Lalu kita akan praktek lagi kayak kemarin. Jadi kita live praktek gimana sih cara menggunakan protokol ini. Gitu. Kita akan pakainya nanti juga yang versi gratisnya. Ada yang bikin sendiri juga. Gitu. Sebentar, ada. Oke. Oke, ini sebelumnya materinya sebenarnya bukan materi kuliah ya. Jadi aku belum sempat bikin rapihin ya. Lagi pula juga ada materi sebelumnya, ya udahlah pakai yang ini aja. Tapi tetap nanti aku share. Ya, HTTP juga kemarin nggak ada materinya ya, langsung ya coding. Gitu. Karena pada dasarnya materinya ya dokumentasi sih sebenarnya. Ini juga sebenarnya dari dokumentasi yang dimasukin ke PPT ya. Oke. Jadi di sini kita akan belajar microcontroller IoT, gimana cara kita kemarin kan kontrol dan pemantauan menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan protokol MQTT dengan ESP32. Gitu. Ini mas sebelumnya yang pengenalan IoT yang singkat-singkatnya lah. Ini bisa kita skip dulu aja karena udah dijelasin ya, bukan di skip dulu aja. Kita skip karena udah dijelasin. Protokol juga kita udah jelasin waktu itu ya, HTTP, LoRaWAN, Bluetooth, baterai Zigbee, MQTT, bahkan masih ada lagi yang lain nih, kayak GSM dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke MQTT fokusnya sekarang. MQTT apa sih? Sama ditemuin sama siapa ya? Ini mas sebenarnya teori aja sih. Jadi MQTT itu awalnya ditemukan oleh Andy Stanford Clark, yang dimana dia kolaborasi dengan Aaron Lippert. Sekarang itu perusahaannya namanya Cirrus Ring. Jadi dia juga bikin protokol komunikasi untuk sistem SCADA. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin yang masuk ke ranah PLC, Programmable Logic Control, yang itu di ranah-ranah industri ya, yang mungkin teman-teman di sini kerjanya sambil situ, ada tuh sistemnya SCADA. Kebetulan saya juga dulu waktu SMK tuh elektro, jadi pernah nyobain SCADA ini. Cuma sekarang udah lama sih enggak, pusing gini.
Jadi ada sistem komunikasinya buat ranah industri. Tapi emang dia mainnya ke ranah PLC, mungkin asingnya teman-teman ya. Ada programmable logic control yang mana dia mirip controller juga kayak Arduino dan sebagainya. Cuman dia ranah industri besar di situ. Jadi emang dia prosesnya untuk kontrol proses yang komponen-komponennya yang kemana sensor, aktuatornya yang lumayan lah untuk dari segi namanya itu harga ya salah satunya. Karena satu sensornya aja puluhan dan kontrol lainnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh. Cuman kalau di daerah sekarang sebenarnya ESP32 Arduino itu juga udah lumayan bisa buat industri kalau kita bisa nge-remake-nya. Kita isi mungkin singkatnya aja ya. Ini kan ada tulisan sekadanya. Lalu di sini sejak kata-kata IoT itu menjadi populer ya, jadi MQTT juga melonjak. Jadi pertama 2008 itu ada broker MQTT open source namanya Mosquito. Nah ini juga open source nih, jadi teman-teman bisa install sebenarnya di lokalnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak perlu tuh pakai public. Jadi komputer teman-teman itu bisa jadi broker. Jadi broker tuh kayak servernya lah ya. Kayak teman-teman jalanin website, bikin di pemrograman web ya dan sebagainya. Itu ngejalani di lokal kan itu sebenarnya komputer teman-teman atau laptop atau PC dan sebagainya itu kan jadi servernya ya. Server lokal. Yang pada dasarnya itu bisa jadi servernya. Selama nyala laptopnya dan komputernya. Tapi kalau mati ya mati. Namanya juga lokal ya. Makanya di sini ya namanya tadi lokal walaupun public juga kan itu server ada servernya lah ya, kalau mati juga ya mati sebenarnya gitu. Jadi Mosquito ini cuma kita nggak akan pakai Mosquito, nanti kita akan pakainya yang udah jadi dulu aja biar cepet karena instalisasinya lumayan. Ini biar teman-teman langsung pakai dulu aja gitu. Lalu di 2012 ada project Eclipse namanya Paho. Nah ini sering nih Paho ini nih, jadi di sebuah library yang dimana tuh nanti akan ngebantu kita buat integrasi ke bahasa programan lain open source lagi, bisa Java, C, JavaScript, Python. Sekarang udah banyak, pahonya ini udah bisa kemana-mana. Nanti kita juga cek library-nya. Jadi dia intinya library client dimana untuk integrasi ke broker MQTT apapun itu dengan library ini. Jadi lebih mudah nanti integrasinya. Kita nggak perlu konfigurasi yang pusing, kita hanya setting aja kayak kredensialnya dan fungsi-fungsinya itu udah jadi secepat itu. Lalu juga di 2014 MQTT mulai ada versi 3 gitu. Standarnya Oasis, bukan Oasis di sini ya. Ada Oasis itu membuka jalan untuk MQTT standar ISO. Jadi makanya di 2014 tuh MQTT itu udah menjadi standar ISO buat IoT gitu. Karena dia hanya fokusnya komunikasi data, ringan banget. Seperti Internet of Things kan sebenarnya fokusnya situ dulu aja. Untuk ngelola data sebenarnya pas sudah dapat datanya baru dikelola pada dasarnya gitu. Kalau potong HTTP kan sambil ngirim sambil kelola, itu yang bikin berat sebenarnya. Tapi apakah bisa IoT? Bisa, tapi dia IoT-nya lebih, kalau aku ya kalau pakai HTTP kayak kemarin REST API itu yang lebih nanti cek kredensial by ID, kayak misalkan tapping RFID. Nah itu pakai HTTP lebih enaknya. Kalau pakai MQTT boros, soalnya nggak ada request terus. Kalau MQTT tuh yang butuh request terus. Nah kayak misalkan bikin sensor suhu yang butuh request terus, real kayak misalkan kontak ya, kontrol lampu atau sebagainya, itu juga butuh request secara cepat. Jadi yang pada dasarnya kita bisa atur sih sebenarnya kapan digunakan HTTP, kapan gunakan MQTT gitu. 2017 mulai banyak nih MQTT kayak Amazon, Microsoft, IBM, Google juga. Makanya kan sekarang pada cloud provider ya kayak Amazon dan sebagainya itu udah menggunakan MQTT gitu. Bentar, aku dari ini nih aman ya. Oke. Nanti kalau kecepatan atau ini biasa ya, langsung aja nanti tanyakan aja gitu. Kalau misalkan lewat chat bilang dulu kak mau nanya, nanti biar aku matiin dulu apa sih share screen-nya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Karakteristiknya MQTT ya tadi dia merupakan protokol komunikasi yang dikhususkan untuk mesin to mesin. Di situ layernya dia TCP IP layer, makanya dia hanya ingin komunikasi data aja, gak ada ngolah. Untuk modelnya kalau kita menggunakan HTTP kan ya dia ada get, post, publish tuh ibaratnya kayak post, jadi ngirim data, atau put. Jadi kita mau put, mau post buat update atau mau nambah data itu bisa pakai publish. Lalu buat dapetin data kayak get all, get by ID dan sebagainya kita bisa pakai subscribe.
Lalu MQTT hanya butuh daya bandwidthnya yang sedikit banget, sedikit kecil. Lalu dia hanya dapat ngirim ukuran datanya kecil, jadi nggak bisa tuh ngirim yang file dan sebagainya, itu tetap harus pakai protokol. Jadi hanya data yang formatnya kecil. Lalu MQTT dalamnya formatnya bisa apapun ya. Bisa JSON, bisa XML, bisa teks. Jadi kita mau pakai JSON komunikasi datanya itu bisa. Atau mau yang paling simple teks aja bisa. Gimana teman-teman? Kalau JSON berarti pas kirim data, pas setiap dapat kita mesti parsing data. Kalau teks kita bisa langsung ngolah gitu. Sebenarnya pada dasarnya itu aja sih. JSON XML kan kita mesti parsing lagi ke bahasa program tertentu baru bisa di ini. Kalau teks langsung karena sifatnya cuma teks aja. Nah kita bedain teks JSON. Ya. Lalu cara kerjanya MQTT di sini aku contohin di sini punya publisher dan subscribe. Jadi publisher ini contohnya kayak sensor ya. Sebelumnya kan kita pakai sensor DHT, ada yang pakai ultrasonic juga, ada yang pakai potensiometer dan sebagainya lah. Nah, sensor-sensor ini itu kan biasa ya ngirim data. Dia akan menerima data karena sensor sifatnya tadi menerima data dari namanya tuh kejadian aktualnya, lingkungannya ya, kayak suhu, lalu jarak dan sebagainya. Dia akan dapat tuh. Nah, ini kan diatur ya, kita dapetin data-datanya, nilai-nilainya. Nah, kalau udah dapet datanya dan nilainya, kita publish. Sama kayak HTTP sebelumnya, kita post datanya. Setelah di-post atau di-publish, masuk MQTT broker. Broker ini hanya sebagai perantara aja. Kalau kayak kita analogikan di kehidupan nyata sekarang, kalau teman-teman lihat itu kayak tower. Tower ya, tower sinyal ya. Itu kan hanya kayak apa ya? Memperpanjang aja komunikasi gitu. Jadi harus ada servernya lah buat oh ini ada data kirim lagi. Jadi tanpa mengolah sebenarnya. Jadi MQTT broker ini hanya sebagai perantara lah gitu. Lalu ada topik. Nah, bedainnya nanti kan kalau kita menggunakan API, kita menggunakan namanya endpoint ya. Endpoint atau URL namanya. Nah, kalau pakai MQTT, kita akan menggunakan topik. Jadi topiknya apa nih? Topik itu bisa namanya misalkan sensor A itu adalah suhu. Berarti topiknya namanya suhu contohnya. Sensor B jarak, berarti jarak. Sensor C buat namanya tuh rotasi, berarti rotasi. Jadi pada dasarnya itu. Lalu juga subscribe-nya sama halnya kayak endpoint ya. Jadi kalau kita mau dapetin data suatu tertentu, misalkan suhu tadi, berarti topiknya kita suhu lagi. Contohnya ini aja. Kita mau dapetin data satu, makanya topiknya data satu lagi. Begitu pula dengan yang selanjutnya. Jadi topik ini itu sangat krusial. Gitu. Tapi topik ini sangat krusial. Sehingga apa? Saat teman-teman pas publish dan subscribe, teman-teman harus tahu mana data yang mau dikirim dan mana data yang mau diterima. Topiknya teman-teman harus atur. Gitu. Nah, akhirnya kan bisa kita nanti tampilkan di device manapun sama kayak REST API sebenarnya. Teman-teman mau pakai mobile device, mau pakai web device atau desktop atau misalkan ke alat lagi, itu bisa. Namanya juga kan mesin to mesin ya. Jadi kita nggak harus alat apa sih, nggak harus web, nggak harus aplikasi. Mau ke alat lagi dari ESP1 ke ESP2 bisa saling komunikasi. Gitu. Bahkan REST API juga bisa sebenarnya, cuman menurutku terlalu overkill kalau pakai REST API. Makanya disebutnya sebenarnya buat device apapun, interface apapun itu bisa menggunakan MQTT ini. Gitu. Makanya bener-bener fleksibel banget nih. Udah ringan, cepat, real time. Itu sih. Dan ya nggak lama lah ya nunggunya. Kayak kemarin HTTP. Nunggu request dulu, request ini harus diolah dulu. Wah itu lama sih. Itu. Ya tadi sebenarnya cara kerja MQTT-nya. Sebenarnya pakai access point juga bisa. Kayak kemarin tadi broker ya, mau access point pakai wifi router habis itu serta yang terhubung dengan access point yang sama. Jadi bisa namanya itu jadi MQTT lokal. Sebenarnya diatur-atur bisa. Teman-teman mau bikin MQTT yang sifatnya public, mau itu lokal, hanya di suatu daerah tertentu. Ya teman-teman yang mungkin yang ngerti jaringan juga paham ya. Cara ngatur konsep itunya gitu. Lalu ya pada dasarnya Arduino bisa, cuman harus butuh modul tambahan ya. Modul ESP atau pakai Ethernet itu bisa. Ethernet shieldnya. ESP32 ya udah nggak perlu tambahan apapun, ini bisa langsung. Raspberry Pi jangan diomong, ini mah udah mikroprosesor. Kalau kita kan sekarang belajarnya microcontroller ya. Kalau ini udah mikroprosesor ini. Gitu. Cuman mahal. Hampir berapa ya? 2 lah gitu, 3, 1,5 ada sih. Gitu. Cuman mahal ini. Bisa jadi komputer juga lagi. Lalu Android, itu juga bisa. Android atau website dan sebagainya. Gitu. Cuman aku nanti akan testingnya mungkin pakai web ya, biar cepet. Kalau
mobile ribet konfigurasi dan main simulatornya. Oke, di sini cara kerja MQTT. Ya sebenarnya tadi udah cara kerja udah ada sih ya. Saya pada dasarnya kayak gini aja. Kita punya topik temperatur dengan suhu misalkan 75 derajat Fahrenheit, kita masukin ke MQTT broker, lalu si komputer, misalnya kita menggunakan web device, kita mau subscribe ditampilkan ke komputer, ya udah kita subscribe dengan topik yang sama, maka dia akan dapetin publisher-nya yaitu dengan nilai 75 derajat Fahrenheit. Begitu pula dengan mobile device, subscribe-nya juga ke temperatur. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya temperatur temps pakai S, mana kagak ada kan publish yang ngirim temps, jadi nggak akan dapat tuh sampai kapanpun. Makanya untuk topik ini ada salah satu hal yang krusial. Jadi teman-teman harus benar-benar lihat topiknya sama nggak dengan yang dipublish dan yang disubscribe. Jadi kalau misalkan nggak dapet, coba cek lagi. Pada secara konsep sebenarnya mirip kayak endpoint ya. Oke, ini lalu QoS. QoS ini sebenarnya akan ngebantu kalau misalkan kita udah ngebuat sendiri sih. QoS ini. Jadi QoS ini adalah quality of service. Gitu. Ini biasanya nanti buat dapetin di device kita atau saat kita nanti pakai testing. Jadi ada QoS, ada QoS level 0, level 1, level 2. Kalau level 0 tuh dia jadinya dia kan hanya komunikasi data ya untuk MQTT ini. Jadi emang ada aturannya nih. Gitu. Nah, kalau level 0 kita cobainnya, nanti pesan tuh hanya dikirim sekali. Setelah pesan dikirim tidak terdapat respon seperti apakah pesan berhasil dikirim. QoS level 1, pesan paling sedikit dikirim. Jika subscriber tidak menerima pesan, maka broker akan mengirim respon terhadap publisher bahwa pesan gagal dikirim. Tapi kadang suka terjadi duplikasi pesan. Gitu aja. QoS level 0, pesan dikirim sekali, hanya sekali, dan memastikan ulang bahwa pesan telah diterima oleh subscriber. Cuma kita nggak akan fokus ke sini, jadi nanti hanya main komunikasi data dulu aja ya. Gitu. Cuman QoS ini tujuannya itu, jadi buat ngatur apakah pengiriman data kita, delivery kita tuh mau seperti apa. Gitu. Kalau udah main standar-standar kayak gini tuh biasanya udah project yang skala industrinya. Gitu. Sebenarnya biasanya aku biasa pakai QoS 0 aja biar nggak terlalu pusing. Karena konfigurasi yang bawahnya itu lebih ribet lagi. Gitu. Tapi lebih enak nanti. Teman-teman bisa lihat aja sendiri manfaatnya ya. Gitu. Lalu ya di sini perbandingannya MQTT sama HTTP ya teman-teman bisa lihat namanya. Lalu metodologi desainnya MQTT menggunakan data centric, fokusnya ke data. Kalau HTTP dokumen centric. Gitu. Arsitekturnya kalau MQTT publish dan subscribe, HTTP ya request dan response. Kompleksitinya MQTT simple, HTTP mesti bikin dulu dan sebagainya. Gitu. Endpointnya kalau ini kita nggak perlu bikin endpoint tertentu, kita masukin topik udah langsung jadi topiknya. Gitu. Benar-benar fleksibel. Messages-nya dia small banget, jadi kompleksnya binary dan sebagainya. Ini large, besar. Service levelnya dia tadi ya, QoS-nya hanya ada 3 quality of service-nya. Lalu kalau buat service level di sini HTTP ada banyak di situ. All message get-nya kayak get, post itu service-nya soalnya. Put, patch, option dan sebagainya. Lalu data distribusi bisa 1 to 0, 1 to 1, lalu n 1 to n. Intinya bisa banyak lah intinya pada dasarnya bisa ke berbagai device. Gitu. Walaupun ini sebenarnya bisa bagi device, cuman akan berat sih data distribusi. Jadi lebih baik sebenarnya 1 to 1. Tapi dia ini sangat baik data distribusinya untuk berbagai hal. Untuk sendiri juga bisa, untuk satu ini atau untuk yang banyak. Kalau HTTP bisa, cuman ya tadi agak berat aja. Data security-nya lumayan. Dia udah langsung ada username dan password-nya. Bahkan kita bisa pakai access token kalau misalkan install MQTT di server sendiri. Di situ kita bisa atur tokennya, kita bisa pakai namanya authentication dan sebagainya. Cuman kalau yang pakai public nanti cuman username dan password aja. Kalau HTTP ya kita sebenarnya ada sebenarnya, cuman ya kita mesti setting sih. Gitu. Nah, apa yang akan kita pakai platformnya untuk broker? Contoh kita broker. Di sini ada kita akan menggunakan Shifter.io. Nah, Shifter.io ini merupakan sebenarnya tadi ya IoT platform for interconnect project. Ya intinya broker lah dia. Kita bisa menggunakan public dan private broker sebenarnya dari sini. Cuman kita akan fokusnya public aja.
Untuk privat nanti teman-teman bisa explore secara mandiri. Lalu kita akan gunakan MQTT client. Tujuannya MQTT client ini sebagai apa sih? Buat testing doang MQTT. Apakah sudah bisa dipublish? Apa sudah bisa di subscribe? Jadi sebelum kita membuat sebuah interface, alangkah baiknya kita menggunakan MQTT client. Kalau teman-teman kalau udah paham cara buatnya, sebenarnya bisa bikin sendiri sih. Gitu. Saya juga bikin sendiri, ada yang bikin sendirinya. Cuman di sini aku pakai yang public aja buat teman-teman mungkin yang pakai yang testing, pakai yang ada dulu aja lah. Nah, aku akan contohin nanti menggunakan Hy-V MQTT. Ya, biasa kita akan menggunakan ESP32 nanti. Nah, ini contoh-contoh koneksinya. Nanti ada di dokumentasi kok ini semuanya. Gitu. Lalu juga ini tadi ada dokumentasi semua, nanti kita praktekin langsung aja ya. Ini juga sama. Lalu untuk koneksi MQTT broker di sini menggunakan JavaScript. Kalau yang ini kan menggunakan C++. Nah, lalu kita nanti mungkin coba buat teman-teman yang di sini udah belajar web, bisa ini integrasi menggunakan JavaScript. Gitu. Gak harus pakai shifter.io ya. Jadi harus pakai broker yang lain pun juga sama aja sebenarnya. Ya lalu ya teman-teman sebenarnya harus mudah-mudahan udah pada ngerti semua HTML, CSS, JavaScript. Intinya sebenarnya JavaScript-nya sih. Kita nggak usah bikin tampilan dulu yang bagus-bagus. Kita hanya pakai JavaScript aja. Yang penting teman-teman tahu logiknya. Nanti kita mainnya di konsol log aja ya. Biasa. Nah, simple juga kok. Ini juga sebenarnya kodenya dari dokumentasi. Gitu. Udah. Ya, lebih baik kita praktek dulu aja. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu perihal ini. Sebelum kita praktek. Gitu. Kalau belum, kita lanjut dulu aja ya. Mana di komentar. Kalau misalkan nanti ada yang di komentar belum sempat ku baca, ngomong aja ya. Gitu. Takutnya nggak terlihat gitu. Oke, kemarin kan kita udah belajar komunikasi data biasa ya dan sebagainya. Kita akan coba menggunakan MQTT sekarang. Di sini biasanya new project aja. Habis itu kita biasa milih ESP-nya mau yang mana teman-teman, atur aja. Biasa ya aku pakai yang ini aja lah. Lalu kita template-nya pakai yang Arduino aja. Kalau MicroPython nanti pakainya Python. Gitu. Jadi kita pakai sini aja. Biasa ya, dia ada banyak bahasa programan sekarang. Dulu mah yang bisa C++ sama C biasa. Sekarang mah bisa MicroPython, Rust, dan sebagainya. Aku juga lagi belajar sih, tapi belajarnya yang MicroPython. Karena lebih simpel. Oke, biasa ya. Ini udah ada. Pertama kita masuk dulu ke brokernya. Di sini kita klik aja shifter.io. Nah, maka dia akan masuk ke sebuah halaman platform broker yang namanya shifter.io ini. Ini dia akan ada contoh. Nah, ini contoh sebenarnya interface karena public ya. Jadi di sini aku kasih dulu info. Jadi teman-teman kalau pakai shifter.io ini jangan sampai ngirim data yang sifatnya private ya. Ini contohnya. Kalau ini SN dan sebagainya. Karena semuanya ini terlihat. Contohnya kita bisa lihat di try. Nah, dia ada broker yang public. Jadi nanti kita akan pakai broker ini. Brokernya public, ini username-nya, ini password-nya. Gitu. Jadi walaupun public tetap ada username dan password. Lalu brokernya kayak gimana? Contoh komunikasinya ada di sini. Tapi kayaknya nge-lag deh. Nah, ini banyak banget nih. Cuma kadang suka nge-lag di sini, jadi saranku bukanya jangan sekarang. Nah, ini agak nge-lag kayaknya. Apalagi sambil meet sama rekam. Nah, di sini ada kelihatan nih. Dia pakai topiknya apa, lalu isinya apa. Dia ada yang nih, contoh ada yang pakai teks, dipisahnya koma, ada yang pakai JSON. Ini kalau kita lihat lagi di bawah, ada yang pakai JSON nih, ada university, ini ada yang pakai teks doang nih. Kalau teks tuh simpelnya kayak gini. Kalau JSON dia kayak gini. Biasa ya, format JSON. Cuman bedanya kalau JSON kan harus diparsing lagi ya di suatu tempat. Dan ini masih banyak tuh. Itu kalau public semua. Ini topiknya, ini contoh topiknya ESP Ubori 50 WX. Get like. Itu ada Fontan DHT, Fontan LCD backlight, Hello World, ada yang lagi nyoba. Dan masih banyak lagi.
gitu. Lalu connection di sini ada 221 connection sekarang yang lagi nyobain gitu, yang terhubungnya. Dan seperti inilah, ini contoh sebenarnya interface-nya ya. Kalau mau akses full bisa di public shifter.io nya gitu. Lalu dia ada dokumentasinya enaknya di sini. Kalian mau coba integrasi menggunakan ESP atau Arduino ya sebenarnya gini. Lalu kalau teman-teman mau, kita kan nanti pakai simulasi ya, jadi kita nanti copy aja ini pakai simulasi. Untuk teman-teman yang mau pakai real device, download aja nih library-nya. Nanti akan diarahkan ke GitHub arduino.mqtt-nya. Nah, cara integrasinya pun ini bisa dilihat ya. Oh, cara pakai Arduino-nya. MQTT atas, ini namanya klien. Jadi nanti klien ini tuh buat ngasih tahu, itu dapat data dari mana. Oh, ini dari alat misalkan. Gak harus Arduino ya. Alat 1, alat 2, kayak kode alat kalian lah. Gitu. Nanti misalkan alatnya banyak nih, dari dapetin data dari alat yang banyak. Nah, biasanya kode alat tuh taruh di sini. Lalu di sini public ya, biasanya ini buat kredensialnya. Kalau teman-teman nanti pakai MQTT yang lain dengan password yang lain, atur di sini aja. Sama aja kok. Lalu brokernya connect gitu. Nanti aku jelasin juga ini gimana sih cara bacanya dan cek-ceknya di sini ya. Lalu di sini void loop ya, ini kalau ini dia akan client loop dan sebagainya. Jadi dia akan terus looping. Kalau ini buat nge-publish data. Gitu. Lalu menggunakan JavaScript kayak gimana? Di sini ada juga ya. Dia biasa const JavaScript require, ada ini juga kayak gini dia integrasinya. Jadi harus ada package-nya, gak harus pakai npm sih, nanti bisa pakai CDN juga. Jadi kita pakai native aja nanti. Lalu biar cepat ya pakai native. Lalu connect dan ya kayak gitulah. Ruby ada processing thing. Processing apa? Ada processing juga. Ada Ruby yang di sini menggunakan Ruby. Ada terminal. Jadi yang menggunakan Linux dan sebagainya. Masih banyak sih bahasa programan lainnya sebenarnya. Coba kita lihat di docs. Di dokumentasi ya baru ini aja sih. Cuma kalau aku lihat sebenarnya banyak sih. Java harusnya udah bisa dan sebagainya. Nanti cari aja library-nya. Gitu yang mau pakai Android misalkan Kotlin, Java, Flutter harusnya ada. Mungkin beda library aja. Tapi pada dasarnya nanti cara penggunaannya sama aja. Gitu. Oke, gitu sih. Buat sekarang mah. Oke, kita coba. Sini aku copy aja dulu ini ya, semua ini. Nah, ini ya biasa copy aja. Kita akan tes. SSID-nya seperti biasa pakai walkWigues ya. WalkWigues gitu ya, kalau nggak salah gini. Nanti kita tes passwordnya nggak ada. ESP32 ESP32 with MQTT. Micro. Ya, error. Karena belum di ini library-nya ya. Library MQTT. Nah, aku lupa pakai MQTT yang mana ya? MQTT client. Kalau nggak salah gitu doang. Ini MQTT doang. Ya, MQTT biasa ke library manager, tambahin cari aja MQTT, cari yang MQTT aja. Nah, ini coba, takut salah juga sih aku. Kita coba dulu aja, kita testing dulu aja ya.
Biasa ya, lama ya. Oke, kita tunggu. Wah, sekarang lebih lama banget ya ini buat koneksi ke ininya. Mana aja sampai 50 detik ya. Nah, baru connect. Nggak tahu ini juga berhasil atau enggak. Oke, udah koneksi. Udah connected. Nah, hello world. Ini udah kekirim ya. Nah, kita buat testing apakah ini kekirim sebenarnya. Kita akan ganti publish-nya. Lalu akan aku bikin juga topik yang lainnya di sini. Jadi di sini kita akan menggunakan salah satu klien. Jadi sebelum kita buat web, walaupun webnya udah ada sih. Nanti teman-teman kayak kemarin aku udah ada contoh. Ya kalau mau cobain mangga. Hy-Vee. Apa ya linknya ya? Ntar aku lupa. Di sini Hy-Vee. Ini dia. Oke. Nah, jadi linknya itu adalah Hy-Vee Demos WebSocket Client. Nanti di PPT udah ada ya, yang tadi tombol itu sebenarnya itu buat klik ininya. Nanti aku share juga. Karena PPT habis materi ini aku share. Jadi di sini nih ya. Nah, ini tuh tombol nih. Jadi teman-teman sama ini juga. Jadi kalau mau biar langsung gitu. Oke, kita coba tes dulu ini. Tadi sini kita ke try, kita ambil ini ya. Jadi cara gunainnya, ini copy dulu brokernya. Jadi di Hy-Vee hostnya ganti sama broker yang teman-teman pakai ini. Portnya biasanya biarin aja sih segini. Lalu public. Kalau ini client ID mau teman-teman ubah mangga. Misalkan microcontroller. Nah, tapi biasanya portnya 443 sih. Kita coba dulu, biasa nggak? Untuk port nanti bisa kita lihat di sini sebenarnya. Dokumentasi, MQTT interface. Nah, dia gunain portnya apa? Oh, 883. Bisa nggak? Atau gagal ya? Coba kita ada secure port biasa. Jadi portnya menggunakan yang sini, di sini aja nih. 443 aja ya yang secure. Kita menggunakan port ini. Jadi untuk port teman-teman bisa cek di broker, docs, dokumentasi, klik MQTT interface. Nanti di bawah ada portnya. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Nah, di sini untuk shifter.io cloud. Kalau yang desktop baru portnya ini. Karena kita pakai cloud, kita pakainya yang 183 ini atau 443. Aku pakainya yang WebSocket aja. Nah, langsung connect ya. Oke, di sini aku mau bikin topik yang simple aja. Atau aku miripin topik kayak yang inilah. Nanti aku share juga ini. Jadi kemarin kan smart home dengan REST API. Simple ya ini ya. Ini simple. Gak bisa disebut smart home juga sebenarnya. Hanya buat belajar-belajar aja. Gitu. Intinya teman-teman bisa tahu cara integrasi gini, cara integrasi gini. Di sini aku topiknya kalau nggak salah kualawan gitu aja lah. Aku mau kalau message. Di sini topiknya ini. Lalu kalau subscribe, nah di sini paling akan ku link subscribe. Ntar kalau lagu-laguan. Aku akan jelasin mengenai topik sekarang. Nah, udah ya pas ya. Nah, untuk topik di sini, topik itu sebenarnya ibaratnya kalau dari HTTP itu adalah endpoint. Ya. Jadi mirip topik itu kayak endpoint. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah bikin API dan sebagainya itu adalah endpoint ya. Atau URL lah kalau bingung ya. Kalau lupa inget atau belum tahu ya, nah ini URL ini. Gitu. Bisa juga disebutnya seperti itulah. Yang mudahnya. Jadi untuk aksesnya itu harus sama. Gitu. Aksesnya, datanya itu harus sama sehingga
Ini merupakan yang krusial ya. Kadang suka lupa, suka beda gitu, sehingga kok nggak dapat datanya, kok gini gitu. Suka terjadi itu. Nah, topik ini dia ada yang buat publish dan subscribe. Nah, kita fokusnya MQTT ya sekarang. Gitu. Ini udah kehapus dulu, biar nggak pusing. Kita fokus topik untuk MQTT. Untuk publish, di sini teman-teman publish tuh, misalkan di sini ada topik tuh nggak kayak gini udah topik ya, misalkan aku bikin pahlawan, ini udah topik. Lalu teman-teman bisa bikin sub topiknya lagi. Jadi ini berarti topik utamanya. Lalu teman-teman bisa bikin tadi subtopiknya, lalu message. Ini contoh. Kalau misalkan ada lagi suhu, sih, suhu, habis itu kelembaban dan sebagainya. Gitu. Walaupun sebenarnya suhu dan kelembaban ini teman-teman bisa bikin sebenarnya cuaca misalkan. Kalau misalkan suhu kayak gini ya, berarti kan teman-teman nanti kirimnya tuh datanya teks suhu aja. Tapi kalau teman-teman mau digabung suhu dan kelembaban ini, berarti nanti formatnya JSON. Sebenarnya bisa kita aturnya kayak gitu aja. Teman-teman mau satu-satu per topik suhunya, kelembaban, tapi nanti kirimnya teks atau mau digabung, nanti kirimnya JSON. Tapi mesti parsing lagi. Gitu. Nah, kalau subscribe, sebenarnya tuh subscribe itu teman-teman bisa atur satu aja. Misalkan aku tadi punya kan kolom IoT, lalu belakangnya pakai pagar. Nah, jadi pada dasarnya di sini saat kita akses topik koalawan dengan pagar, maka semua child atau sub yang ada di belakangnya kayak IoT message, IoT suhu dan kelembaban itu semuanya akan diambil dan didapatkan sekali subscribe untuk semuanya gitu. Nah, kalau gini gimana? Misalkan aku punya topik ini aku ganti AI misalkan. Aku ganti sini IoT pagar. Sehingga di sini kalau teman-teman ini, saya tahu ya, misalkan aku mau dapetin kualawan AI dot lembak dot misalkan cuaca, ini nggak akan dapet karena dia nge-subscribe-nya tuh ke kualawan IoT pagar. Berarti kita harus bikin lagi misalkan AI, nah baru dapat. Atau tadi teman-teman bisa satu-satu aja, nah kayak gini aja. Ini berarti sub yang setelah kualawan itu sebenarnya ke dapat datanya, mau itu IoT, mau itu AI dan sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya di sini ya. Untuk perihal topik. Jadi nanti buat subscribe tuh teman-teman harus teliti di sini juga. Gitu. Topik-topik ini, teman-teman yang dijadikan utama tuh yang mana, habis itu mau child yang mana, mau udah dari kolon habis itu child semuanya dapetin kah atau cuma child beberapa tertentu. Gitu. Jadi bisa diatur seperti itu. Oke, kita akan coba. Aku bikin kolom message ini topik. Oh, ini topik ini. Misalkan aku ini ya, dapetin mau dapetin di sini pagar. Nah, ini pakai kawan IoT pagar. QoS bisa kita atur atau dua aja lah, atau sini juga bisa. Kita subscribe ini message QoS sebenarnya bebas, kita bisa atur hello world. Kita publish. Kok connect, disconnect ya. Oke, connect lagi. Oh, kayaknya buat QoS ini belum nggak support brokernya. Oh, ini topiknya harus subscribe lagi. Nah, dapat ya. Kadang suka ada yang nggak support juga, berarti broker ini nggak support QoS 2. Makanya langsung disconnect. Jadi aku dapat ya. Jadi karena ini kenapa dapat nih message ini real time tuh. Nah, aku kirim lagi real time dari kualawan IoT message. Karena apa? Aku di sini nge-subscribe topik yaitu kualawan IoT pagar. Makanya dapat. Kalau aku misalkan kualawan AI tadi aku kirim gak akan dapat dia. Kecuali kita nge-subscribe lagi di sini AI. Nah, aku nge-get AI juga ya. Aku kirim dapat. Gitu. Jadi kita buat ngatur subscriber itu juga harus teliti perihal tadi. Gitu. Terbukti ya, bahwasanya tadi kalau misalkan aku cuma IoT doang,
nggak akan dapat subscribernya gitu. Jadi biar teman-teman teliti juga nih, oh kalau pakai ini kayak gini, pakai ini kayak gini. Lalu yang message ini sudah bisa JSON juga ya biasa. Kalau JSON kayak gini, teman-teman atur, misalkan teks gini, hello world. Nah, kayak gini JSON. Berarti kan sebenarnya nanti diparsing lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini teks, ini JSON. Gitu. Ini kita masih belum pakai ESP ya. Kita masih pakai klien yang klien HiveMQ ini buat testing aja. Jadi biar teman-teman paham dulu. Oh, publishing gini. Oh, subscribe tuh kayak gini. Jadi nanti saat implementasi ke ESP32 atau mikrokontrol lainnya, secara harfiahnya sama aja, secara konsepnya. Begitu pula dengan berbagai device. Interface apapun sama aja sih. Gitu. Kayak gini buat MQTT ininya ya. Tuh kalau udah kita cobalah di sini ya. Nah, ini kan tadi aku matiin. Aku sekarang mau subscribe-nya itu, ini kan subscribe ke hello ya. Nah, aku ganti di sini bisa Kualawan. Kualawan. Kalau gini aku bikin counting ya, counting aja gitu. Bikin variabel counting di atas, jadi biar ketahuan nih ngirim data. Biasa ya pakai in, bikin variabel aja. Count 0 titik koma, lalu count ini kita taruh di sini, taruh di mylist aja, di increment ya, di increment, lalu kita taruh sini. Oh, incrementnya harusnya di akhir sih, di sini. Oh, di sini aku ubah jadi string. Gak tau deh error nggak ya. Gini, kolawan ini kolawan slice IoT slice count. Jadi aku mau nge-publish ke topik IoT count. Kita coba in dulu. Nanti sambil aku jelasin juga nih habis ini kode yang Arduino-nya ya. Oh, tadi mudah-mudahan paham cara menggunakan ininya, kliennya. Ini mah bebas ya, teman-teman. Nanti misalkan mau pakai broker yang lain, ada broker lagi. Bentar, kok lupa ya tiba-tiba. Kapan nama brokernya? Broker MQTT, cari aja sih. Ada banyak. Oh, ya MQX. Nah, ini nih MQX atau Amazon Web Service yang udah bermain cloud service. Itu juga ada. Sama aja. Oke, kita tunggu dulu seperti biasa. 9 detik kayaknya. Oke, masih. Wah, lama ini. Lebih dari ini datanya. 90 detik. Ini banyak yang pakai kayaknya. Wah, lebih dari 100 dong. Haha. Servernya. Yang lama mah di koneksinya aja sih ini. Biasanya kalau main kayak gini tuh enaknya malam sih. Gak tau malam tuh asa cepet kalau buat integrasinya. Kalau buat testing ya, bikin testing ini kan.
Kalau siang mungkin sibuk beneran ya, jadi banyak yang make. Lima sembilan. Wah, masih lama juga sekarang. Bentar, servernya lagi banyak ini make. Nah, alhamdulillah connect ya. Oke, kita coba testing, cek. Oke, checking wifi, berhasil, connecting, connected. Oke, lihat, dia ngirim nggak? Atau error? Udah sih connected doang. Coba kita di sini. Nah, dia udah ngirim ya tuh. 11. Sampai 11 nunggu gitu. Terputus kah? Oh, 12 nih ngirim. Tuh ya. Ini dari alat nih. Dia udah ngirim counting ya. Tuh, 12. Nungguin lagi. Kan MyListnya 1 detik kan. Cuma 1 detik di simulasi kan tahu sendiri ya. Lumayan. 12. Wah, lama juga 13 nih. Terputus kah? Oh, enggak sih. Oke. Nah, aku kirim. Oh, terputus dia. 15. Karena emang suka ada yang terputus sih. Coba kalau lawan nunggu. Tuh dapat ya teks. Nah, teks hello world. Aku kirim. Kalau di alat ini kayaknya bukan kayaknya sih. Subscribe harus satu-satu sepengalamanku ya. Karena tadi kan ku subscribe-nya tuh ke Kualawan Hongkong. Nah sini ya subscribe-nya. Subscribe yang tadi yang pagar tuh buat ininya sih coba. Kalau saya pagar tuh harusnya bisa. Cuman malasnya teh ya tadi sih ya nama ininya. Jadi cobain aja. Nanti aku coba juga ini. Hello world. Hello micro. Kita kirim dapat tuh hello micro real time ya gitu. Jadi kita bisa atur nanti mau JSON, ini contoh JSON. Oh sebentar ya, contoh JSON misalkan aku bikin LED yang itu nilainya 1 0 ini tuh kita bisa kirim 1 gitu. Iya, udah pernah pakai berarti ya, mirip Kafka RabbitMQ. Aku baru pernah makainya RabbitMQ sih. WebSocket kayak misalkan pernah pakai Pusher atau WebSocket sendiri, socket.io, mirip gitu, mirip kayak WebSocket intinya, karena MQTT itu konsepnya sudah WebSocket gitu, tapi emang di sini dikhususkan untuk itu. Kalau di luar malah pakainya RabbitMQ ada. Kalau Kafka aku jujur belum pernah pakai, pengen sih pengen pakai. Wah udah pernah pakai nih tentang Kafka dan RabbitMQ, seru-seru. Jadi kan bisa kita bikin server sendiri ya, integrasi sendiri. Aku pernahnya RabbitMQ sih, mirip banget. Bukan mirip banget, emang itu karena apa sih namanya, arsitekturnya juga pakai arsitektur WebSocket. Di situ teman-teman yang misalkan mau pakai WebSocket juga bisa, aku gitunya kayak Pusher. Waktu skripsi pakai Pusher aku. Nah kayak Pusher ini juga bisa. Jadi real time juga. Socket.io. Nah socket.io nih bikin sendiri teman-teman, ini juga bisa.
Jadi pakai WebSocket lah intinya. Cuma biasanya integrasi-integrasi yang kayak gini agak ribet, jadi pakainya MQTT atau RabbitMQ yang paling gampang. Nah ini ya, broker lah. Ini juga kan namanya juga dia one broker to queue them all di situ. Jadi emang dia buat broker juga sama si RabbitMQ. Kalau Kafka aku belum pernah pakai sih. Buat IoT ininya. Nah ini Kafka. Sama belum ada kebutuhan sih. RabbitMQ. Jadi mirip banget. Nah, ini ya. Mungkin ada beberapa arsitektur yang beda gitu ya. Gitu. Cuman pada dasarnya secara konsep sama aja. Ada Kafka di sini juga. Bukan Kafka ini ya, Kafka ini jadinya. Nah Kafka ini Apache Kafka dan sebagainya. Jadi Honkai ya mirip-mirip itu. Tur Kang Dinar ya, mirip banget. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah bisa ke teknologi yang tadi, itu juga bisa kok menggunakan ini. Tapi mungkin caranya akan berbeda. Kayak aku menggunakan pusher aja waktu itu agak berbeda sih. Kalau nggak salah waktu itu pusher di sini ada. Kalau teman-teman ada yang mau coba-coba pusher, agak lama ya. Di sini kalau nggak salah aku public sih, communication data. Nah ini SP32 socket. Nah ini aku pernah bikin contoh menggunakan pusher. Jadi teman-teman bisa atur. Kayaknya nggak pusher doang sih, menggunakan WebSocket juga yang lainnya juga bisa. Ini contoh kode, cuman nggak aku praktekin sekarang ya. Beda lagi, beda konteks. Karena kalau pusher itu agak kompleks aja sih. Ya contohnya ini gini, bikin masuk ke channelnya apa, nge-subscribe, lalu kita mesti atur kredensialnya dan sebagainya sih. Ini contoh dan udah bikin buat controlling juga. Yang mau coba mah enggak sih. Di communication data IoT ya. Gitu. Itu bisa buat pusher, bisa buat RabbitMQ juga. Cuma emang udah lama nggak aku update sih ini. Gitu. Nah ini masih connect ya. Dia kadang suka terputus, kadang suka nyambung lagi. Nah kita kirim lagi, salah. Ini terputus ya kayaknya. Ini terputus ini ya. Oke, kayak gitu. Jadi sama aja kayak software dan sebagainya. Oke, emang gimana sih abis itu kalau kita bikin logiknya? Nah, sebelumnya mungkin ku jelasin singkat dulu aja ya mengenai ini penggunaan ini. Oke, penggunaan ini sama nanti ku samain sama yang ini biar bisa kita coba klien ininya nih. Karena udah jadi nih, jadi teman-teman mau make nanti sekalian ku share juga, mau coba-coba pelajari coding HTML JS-nya mangga. Gitu. Mirip sebenarnya kayak yang kemarin, cuman kalau MQTT lebih simple ya, gak ada logic-logic banyak. Ini juga udah aku pakai clean lah, clean code. Jadi kontrolnya kalau ada banyak bisa nyesuaikan. Di looping. Gitu. Nanti tampilannya dia kayak gini sih. Jadi teman-teman pahami dulu aja pakai JavaScript native. Nanti menggunakan apa sih namanya itu framework yang lain juga sama aja sih. Di sini dia nggak perlu install ya, karena aku pakai CDN. Di sini kan udah ada sebenarnya di JavaScript ini. Teman-teman mau langsung coba tuh, dia akan ngasih yang ini sama yang pakai CDN. Nah ini, yang index HTML. Gitu. Jadi kita tinggal pakai. Udah ya, ini. Ini mah kontak-kontak dan suhu lembaban, contoh-contoh aja. Gimana nih caranya nih supaya terintegrasi? Nah, kita lihat dulu di sini scriptnya. Aku lupa topiknya, jadi biar aku nggak bikin lagi ya. Ini buat contohin aja. Jadi ini kalau nggak salah kalawan IoT kontak. Oh ya, pakai ini. Pakai di counting.
Jadi di sini ada kodenya ya. Nah, sambil aku jelasin juga sambil kita bikin buat kontrol lampu di sini, kontrol LED. Nanti kita pakai MQTT Hi-Fi dulu aja biar nggak pusing. Oke. Nyepamnya banyak, sampai 50. Nah di sini. Nah, di sini kita ingin kelawan ini ya dan sebagainya. Kita bisa atur di sini. Lalu kita atur dua aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Sama aja kok nanti caranya. Harus ini, topiknya kita ini. Lalu kita dapetin data di sini. Kita menggunakan if. Nah, kita akan jelasin dulu kodenya. Jadi untuk atas kan biasa ya kita import dari wifi.h, mqtt.h, lalu kita atur SSID-nya dan ini biasanya buat kredensial koneksi ke wifi-nya. Lalu kita bikin variabel baru lagi dari BigQuery atas dan ini pakai mylist. Tadi ini pakai counting ya, counting ini nanti kita hapus, udah nggak pakai lagi. Yang bawah juga kita hapus aja ntar, biar nggak error. Nanti kita ganti sama data message, nanti aja deh. Biarin dulu aja ya. Biarin dulu aja ya. Ini biarin dulu aja, cuma kita ganti agak lama pak. Jangan nyepam 2 detik. Oke, lalu di sini connect ya. Ini biasa connect ke WiFi, jadi void connect-nya. Lalu ini buat connect ke brokernya, ke broker MQTT-nya. Lalu kalau udah connected gini, lalu kalau udah dia nge-subscribe gitu, nge-subscribe data. Nah, lalu ini sekalian nanti aku bikin buat publish suhu ya, atau counting lah yang tadi. Count iya, lalu sama temp dan home ya. Atau nih ya, di HT-nya error lagi nggak ntar? Error lagi biarin aja weh nanti mah. Lalu topik di sini, jadi di sini kita kondisionalnya saat kita menyalakan sesuatu kita cek topiknya sama dengan, nah kita copy aja gini. Berarti di sini kalau topik kalau lawan IoT-nya kontak 1, nah masuk ke sini dia conditional if. Sehingga di sini kita bisa bikin LED dulu singkat. Nah, seperti ini. Ini biasa grounding. Dia tidak mau tadi. Ini 19 aja. Sip. Nah, buat apa sih void message receive ini? Jadi void message receive ini itu akan dijalankan jika ada request dari topik tertentu. Gitu. Jadi dia nggak akan terus nyepam kayak kalau REST API kan dia akan ngirim terus kan kalau itu dia ada request atau enggak, dia akan nge-request terus. Kalau ini dia akan nge-request. Ya, dia akan nge-request jika ada request gitu. Jadi nggak nyepam. Gitu, message receive ini. CMQTT ini konsepnya itu. WebSocket kan gitu juga ya. Makanya tadi mungkin ada yang udah kenal tuh pakai Apache Kafka dan RabbitMQ. Konsepnya gitu. Jadi kalau ada request baru dilayani. Ini mah nggak ada request dilayani terus menerus. Ya nyepam lah gitu jadinya. Ya pada dasarnya itu. Terus ini bisa kita atur pakai digital write. Nanti pinnya berapa nih ya? Pinnya 19, kita atur sini dulu aja. Lalu high claw-nya ini bisa kita pakai pilot. Pilot itu nanti hasil dari message-nya. Nah, aku bikinnya di sini pakainya apa ya tadi? 1.0 aja dulu ya. Jadi pakai teks, nggak pakai JSON. Jadi di sini aku bisa pakai in. Bentar. Parsing string di C++. Udah lupa kalau sini. Parsing string to in. Biasa aku searching aja gini. C++ infal gitu kalau nggak salah. Bukan story. Arduino PC ini. To in, oke, to in. To in. Bentar, kita lihat tuh. Oke, dia kenakan to in.
Ada contoh kodenya tuh dia juga. Oke. Jadi di sini eh, pilot tin to in Nah gini. Ya kita lihat apakah error atau enggak. Lalu pin modenya kita manual dulu aja ya. Invite message. Message ini nanti dia akan dari client on message. Jadi kliennya kalau ada message baru diterima. Jadi ini ya serial begin. Biasanya ini buat komunikasi serialnya. Ini WiFi begin, SSID dan passwordnya. Lalu client begin buat connect ke MQTT-nya dengan library.net ini, dengan internet ya net ini. Lalu client message, kalau ada message diterima, lalu connected. Jadi connect terus. Connect itu buat ngambil function ini ya biasa. Gitu. Lalu ke broker harus pakai internet, jadi pakainya net. Ini. Gitu sih. Habis itu di sini kita kasih pin mode. Pin mode seperti biasa 19 sebagai output. Kita bikin lagi 18 ya yang bawahnya. Nah, gini. Kita bikin 2 LED. Jadi singkat ya ini. Nah, kenapa aku bikinnya nggak ada high low ya? Karena kan ini kita bisa nyalain 1 0 itu juga, 1 itu high, 0 itu low. Sama aja. Di sini kita 18, di sini 2. Di sini ku copy. Ketutupan. Nah, gini aja. Groundnya mah sama. Pin ininya beda. Oke. Harusnya udah selesai sih kayak gini. Kalau nggak ada error ya. Ya tadi ya, ini client message. Jadi untuk dapetin message dari brokernya jika ada message, kalau ada request ya. Lalu pin mode dan pin mode sebagainya. Lalu void loopnya ini buat klien. Jadi kliennya itu di looping terus, tapi delaynya dengan 10. Ini bukan 10 detik ya, ini 10 kan 1000 ya kalau detik, ini mili mikro ya gitulah. Kalau connected dia akan connect terus, kalau tidak connect nanti dia akan manggil function connect gitu. Jadi tadi makanya setiap terputus connect lagi gitu. Kalau ini mylist ini jadi buat ngirim terus menerus tapi dengan waktu tertentu. Jadi dia akan diabaikan kalau misalkan belum 2 detik, jadi masih nyalain yang lainnya. Oke, kita coba dulu. Kayaknya udah sih. Mudah-mudahan gak ada error. Sebentar. Aku mau cancel dulu. Biar kelihatan juga ini pilotnya. Jadi kita pakai serial print. Emang nanti pilotnya kayak gimana? Print ln pilot ya. Nomor udah ada di atas ya, ngapain di pilot lagi? By way, kita ini dulu aja pilot. LED 1, nah gini. LED 2. Oke, harusnya udah gini sih. Topiknya udah ada sih. Oke, kita tunggu lagi. Wah, kilat. Sebentar, kita coba lagi. Wah, ini kudu refresh ini. Oke, kita tunggu dulu ya sampai dia connect. Oke. Pilot apanya?
Oh, astagfirullahaladzim. Titik koma. Kebiasaannya. Titik koma. Sensitif case. Yes, ya. 55, 56, 57, 8. Wah, lama. Lama bet. Nah, connect. Oke, kita coba. Ini error ya, berarti PL udah aman. To in, ini juga to in. Kita gini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, dia count ya. Tuh, dapat lagi tuh. 2, 3. Oke. Di sini aku kirim ke lawan IoT kontak 1. Kita kirim. Nah, nyala ya. Nah, keren kan? Kita matiin. Jadi message-nya gini. Nah, real time ya. Beda sama yang kemarin. Itu mesti nunggu dulu. Nah, ini real time. Nah, 2 kita kirim juga. Jadi topiknya kita atur di sini aja. 2. Nah, tuh. Langsung ya. Gitu. Di web gimana? Di web sama aja, teman-teman. Yang ini ya. Kalau web ini berarti kita sebenarnya lebih mudah karena kita udah atur interface-nya. Yang tadi kan mesti diketik ya, diubah-ubah. Oh ya udah aku atur kalau nggak salah. Bentar. Nah, mati ya tuh. Ini on, kita mati, nyala, mati. Intinya sebenarnya kayak tadi pakai HiveMQ, cuman kita atur. Oh ini tuh udah ke broker itu, pas kita klik, on kliknya, eventnya dan sebagainya. Jadi pas kita klik ini, dia otomatis nyala. Yang pada dasarnya sama aja, kayak kita menggunakan HiveMQ ini. Kalau kita klik ini, nyala kan? Ini kita klik juga, menyala LED ku. Dan juga ngirim nih dapat 3738. Gitu. Yang mana bisa kita atur ke suku juga di sini. Kita coba ya real time ke suhu. Berarti broker ininya kita atur brokernya. Ini kita atur aja ini suhu. Nah, ini tem. Oh di sini harus di plus 1 dulu. Jadi berbeda nanti. Harusnya bisa sih. Ya kan? Suhu tem. Suhu tem humidity kok. Aneh. Tem bentar, kita lihat dulu. Benar nggak broker yang ku bikinnya seperti itu di sini. Jadi lihat juga topiknya ya. Oh, oke. Oh, temperatur tuh. Untung belum di ini. Ini temperatur. Ini humidity. Nah, jadi sama. Kita fokusnya di topik sini. Ini tujuannya biar dapat datanya sesuai kecuali con ya. Kita nggak pakai DHT dulu. Bisa error lagi kayak kemarin. Sama aku sebenarnya konsepnya cuma ngirim aja sih. Kayak gitu teman-teman yang nyoba nanti. Intinya teman-teman paham konsep ngirim mau sensor apapun sama aja. Gitu. Ngirim data. Tadi kan kita dapetin data dari broker udah. Sekarang kita ngirim data.
Oke. Lama nih. Wah, internetnya lagi ini. Tek tok tek tok. Wah, lama. Udah connect cuman gitu. Pasti ulang. Hmm, gak ngaruh kan ini? Ini harusnya gak ngaruh sih. Oke, kita tunggu lagi. Wah, lama lagi ini. 43, 44, 45, 78. Wah, 768, 9. Wah, sampai 88, 89. Oke, jangan lupa kita tunggu dulu sebentar. Karena habis ini kita udah beres sih. Paling gue jelasin nanti kode itunya. Dan gagal. Terus nunggu lama-lama, gagal. Current offline, plot file, always show snapshot this way back the internet active. Refresh way. Oke, kita coba lagi. Oke, oke sudah connect. Ntar gagal nggak nih? Tak internetnya gitu ya. Padahal kalian aman kan ya? Aman nggak? Kagak terputus di sini juga.
Wah, bentar ya. Ya biasalah kita kendalanya paling di sini-sini. Ayo, connect bang. Ini nggak connect. Ada kendala kayak di simulasinya. Sebenarnya kadang ya simulasi gini teh enak, nggak perlu ngatur-ngatur device. Karena kita bisa memahamin konsep, cuma yang gini kadang sih. Namanya juga gratis ya. Nah, connect. Oke, yang penting kita dapat datanya dulu. Nah, tuh ya, lihat ya teman-teman tuh. Gua rubah 4, 5 tuh, real time tanpa apa sih namanya tuh? Refresh. Yang kemarin kalau teman-teman lihat yang HTTP itu kan refresh dia sebenarnya di belakangnya pakai interval. Kalau yang API yang main ya, yang ku share. Kok ini kagak ada interval, nggak ada ini. Tuh, langsung real time tuh. Tuh, emang boleh real time ini. Jadi MQTT enaknya ini. Kita bisa bikin sendiri sebenarnya kayak Blink, cuman butuh usaha ya. Kalau pakai Blink kan sebenarnya sebelumnya kita tinggal atur ini, atur itu, jadi seketika. Tapi dengan ini, kayak ini kan aku kagak demoin ya cara bikin HTML awalnya dan sebagainya. Ya aku pengennya teman-teman coba sendiri aja dulu. Karena kan udah ada mata kuliah web ya. Mudah-mudahan nanti ku share kodenya bisa paham. Nanti kalau ada yang dibingungkan sebenarnya bisa didiskusikan di grup. Intinya di sini adalah teman-teman paham cara integrasinya. Ngirim data di Arduino C++-nya, lalu menerima data, yang ngirim data, yang nerima data. Gitu. Yap, gini. Jadi real time. 37, 38, terus. Real time itu. Oke, ada yang mau diskusikan dulu sebelumnya? Buat materi MQTT ini? Udah beres sih. Kayaknya kita udah beres deh materi. Sebenarnya nanti ada materi terakhir. RTLS. Cuma itu tambahan aja. Gitu. Di RPS nggak ada itu soalnya. MQTT ini juga kalau nggak salah di RPS nggak ada. Jadi kita akan lanjut nanti satu materi lagi sebenarnya habis itu udah nanti kita diskusinya fokusnya ke tugas besar aja. Tugas besar ya yang bikin kelompok. Makanya itu kelompoknya hari ini menurut sudah ada semua. Nanti ada pengumpulan buat idenya. Yang itu aku deadline minggu depan lah sebelum kita ketemu selanjutnya. Gitu. Habis ini akan aku jelasin teknis buat UASnya ya. Gitu. Karena kemarin kita UTS project juga, nah sekarang project juga sebenarnya. Aku lebih suka project weh. Lebih gampang. Lebih liar ya harusnya. Gitu teman-teman. Dari sini apakah bisa ngirim sesuatu? Bisa nih. Hello. Nah, tuh hello tadi. Ya kan hello ya. Tuh, hello. Hello world di sini juga nih bisa. Nah, karena di sini aku bikin message-nya itu adalah Kualawan IoT message. Kan subscribe-nya tadi IoT, jadi semuanya ya bisa. Dari sini aja bisa. Jadi teman-teman MQTT ini sebenarnya nggak harus IoT juga sih alat. Teman-teman pakai buat web antar web itu juga bisa. Jadi kayak gini bikin real time. Gitu. Jadi bisa untuk hal lainnya. Aku bikin aplikasi chatting pakai MQTT. Gitu. Jadi sama aja bisa kok. Intinya mah sebenarnya konsepnya kan mirip WebSocket tapi lebih mudah. Tapi lebih bagus sebenarnya WebSocket sih. Namanya juga khusus web. Oke, itu dulu. Nanti aku share materi ini sama link ininya nih ya. Nah, aku share buat teman-teman pelajari gitu. Karena UAS kita nanti akan seperti ini. Gitu, teman-teman. Mangga ada yang berdiskusikan dulu sebelumnya? Boleh? Bang Dinar, mangga. Halo Pak. Boleh? Halo Pak. Ada suaranya. Ya ada mau nanya, kalau yang MKTT itu bisa integrasi out gak sih Pak? Kayak ke JWT gitu atau ke apa? Apa? Bentar, suaranya tadi ini. Oh bentar. Ada mau bisa ke MKTT itu integrasi gitu Pak ke out atau JWT gitu? Oh, OAuth atau JWT bisa itu kalau pakai yang kalau kamu install sendiri di server sendiri. Ada sebenarnya tadi kan aku share ya MQX. Nah,
MQX ini sebenarnya itu apa ya, bisa dibilang open source, jadi kamu bisa install di server kamu sendiri. Nah, di settingnya itu pakai out sama JWT bisa, tapi di sini ya mungkin ada pricing dan sebagainya, tapi bisa kok ini. Dia ada juga buat dockernya. Aku waktu itu install ini pakai docker. Kalau teman-teman yang udah punya ini, dia ada pakai docker hub nih, ambil aja sebenarnya. Jadi tinggal ibaratnya kayak kita install framework lah, jadi ini udah tinggal diinstal sebenarnya gitu. Jadi nanti kita bisa dapetin MQX yang utuh gitu. Cuman emang nggak aku demoin karena harus ini docker juga dan sebagainya. Ada sih docker ya, cuman nantilah, kita materinya nggak kesana soalnya. Tapi kamu bisa install sendiri kalau mau. Misalkan berarti kamu, ini saranku yang paling mudah itu menggunakan docker. Kamu ini ambil aja komennya, dockerannya, nanti dapat image-nya kan di existing, kamu bisa jalin lokal. Nanti kamu bisa ngatur out dan JWT. Pakai AMQX ini ada untuk authentication-nya dan JWT-nya buat keamanan yang lebih canggihnya. Gitu, sehingga kan lebih aman ya MQ titik kita. Kalau yang simple yang ini ya ini kan public ya. Jadi dia hanya pakainya ya username password aja. Tapi yang tadi juga bisa kok username password. Nanti kamu juga bisa login. Tapi sebenarnya buat sekarang aku nggak minta sampai situ. Tapi kalau mau pelajari lebih dalam, saranku kamu pelajarinya EMQX. Habis itu mainnya Docker gitu buat instalisasinya. Karena mesti diinstal di server sendiri atau di lokal komputer kamu dulu. Misalkan belum punya hosting lah ya, hosting VPS atau cloud ya, misalnya di komputer pribadi dulu aja. Itu bisa. Gitu. Gitu Dinar. Jadi kalau pakai public ini sebenarnya nggak bisa karena emang kan kita pakainya gratisan ya. Kecuali kamu install sendiri. Dan itu udah ada kok interface adminnya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing tinggal make. Cuman kita yang ribetnya tuh ngatur requestnya. Server kita kuat nggak? Karena kita mesti ngatur infrastrukturnya. Kalau kita lokal sendiri. Gitu Dinar. Soalnya nggak aku demoin ya. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke. Nih kalau ada yang mau ke Docker Hub, kalian install aja. Isi penasaran ya. Gitu. Kalau aku itu di server lumayan. Jadi kalian bisa install MQX-nya. Nanti untuk cara pemakaiannya mirip kok sama yang sekarang ini juga. Jadi teman-teman pahamin yang ini. Dulu pakai public dulu saranku. Pahami ya cara penggunaan dari sininya. Nanti cara pemakaiannya lebih dalam sama aja. Gitu. Bedanya paling nanti portnya bisa kita atur kalau pakai ini MQX. Gitu. Kalau ini tinggal install banget deh. Ini kagak perlu kita pusing-pusing. Cuman ya teman-teman harus paham Docker. Gitu. Docker simpelnya ada Docker lah, paham kalau install di server gitu. MQX OS ini lebih ke ininya ya, tingkat lanjutnya ya gitu. Kalau teman-teman mau bikin infrastruktur sendiri, karena kalau kita bikin IoT sebenarnya berarti kita bikin infrastrukturnya juga gitu. Nah kita mesti mikirnya di infrastruktur. Kalau kita masih buat latihan, kita bisa pakai latihan yang tadi dulu gitu. Karena kalau kita lanjutannya kan, kalau kita sebenarnya mikrokontroller ini kan mengenal aja ya. Kalau lanjutannya itu berarti pahamnya infrastrukturnya. Kadang yang ribet tuh di IoT kita membangun infrastruktur sendiri sih. Itu ya biasa. Intinya mah duit sih. Itu kan server mesti bayar ininya. Yang lainnya lokal. Gitu. Tapi pertama bisa pakai lokal dulu, jadi nggak harus pusing-pusing. Aku belum punya hosting dan sebagainya. Kalian install yang tadi yang ku share itu bisa di lokal. Nanti install aja Docker. Kalau aku kan pakai Windows ya. Nanti ada Docker desktop. Nah, nanti saya Docker desktop nanti jalanin. Gitu sih. Enggak ada yang mau diskusikan lagi teman-teman yang lain? Ini buat yang mau tampilan webnya ya. Aku share dulu aja di chat. Lalu public ininya ya, shifter.io nya. Nanti aku share lagi loh. Aku share lagi kok di ini, di grup nanti aja. Nah itu, mangga mau coba-coba. Sekalian aja linknya ya. Ini juga udah aku share. Maupun nanti aku share lagi. Kalau materi mah nanti di adding aja ya biasa.
Oke, udah gitu. Cuman ya, kayaknya ya. Oke. Ada yang diskusikan lagi sebelum ku ke teknis tubes? Ya tubes. Ke teknis kita tugas besar. Repository. Enggak ada yang diskusikan dulu sebelumnya. Final project. Nah ini. Cukup ya kayaknya. Oke, aku jelasin dulu nih. Buat final project ya teman-teman. Karena kita materi sejujurnya udah habis sampai MQTT ini. Mungkin minggu depan itu hanya materi tambahan aja tentang RTOS. Ini bonus lah RTOS itu. Soalnya jarang yang dijelasin itu. Jadi RTOS ini kayaknya penting nih buat bikin aplikasi yang bukan aplikasi. Kita ngejalanin sebuah microcontroller tapi multitasking. Jadi bisa ngejalanin satu fungsi secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Gitu. Itu kita akan masuk di minggu depan. RTOS. Jadi udah kita nggak main IoT apa sih internetan tapi pakainya RTOS aja. Jadi nggak lama kayak tadi tuh nungguin koneksinya. Nah untuk final project ya teman-teman, nanti aku bebasin sih. Kalau ini nanti hiraukan aja ya software ini karena aku ngajarnya ada ngajar web juga. Jadi ini buat khusus web sama yang lain. Kalau mata kuliah kontrol kan materinya di sini ya. Walaupun kayak belum ku update lagi. Nanti ku update nanti ya. Gitu. Untuk lengkapnya di add link dulu aja. Nah, untuk final project hardware di sini nggak harus smart home ya sebenarnya. Jadi nanti aku bebasin idenya apapun dari teman-teman itu. Ya, bebas di sini. Nah, aku ada tiga cara menggunakannya. Kan kita belajar sebenarnya sekarang tuh pakai Blink ya. Kita ada yang belajar pakai Blink, ada yang belajar pakai RESTful API, ada yang belajar menggunakan MQTT. Nah, teman-teman pilih aja salah satu, aku bebasin banget. Yang mau simple pakai Blink tanpa bikin HTML, CSS, framework sebagainya, mangga. Yang mau nyari tantangan pakai REST API, mangga. Jadi bisa nyimpen data. Jadi mau sambil bikin REST API sendiri, terserah misalkan, mangga. Aku bebasin ya. Nggak harus mock API ini sebenarnya. Yang mau smart home pakai MQTT yang kayak tadi, mangga di situ. Tapi di sini adalah walaupun tampilannya sebenarnya udah jadi ya dari yang saya itu. Teman-teman harus dirubah. Jadi nggak boleh mirip banget kayak yang saya share. Mau itu segi tampilan dan sebagainya. Jadi teman-teman wajib diubah lah. Anggapnya ini jadi lebih cepat lah jadi bikinnya ya. Cuman kalau buat yang lainnya teman-teman harus bervariasi lagi. Jadi harus ada nanti logiknya PWM, logik dan sebagainya. Nah, karena aku kan pakainya di sini tadi belum pakai PWM, pakai ADC dan sebagainya ya. Nanti di sini untuk finalnya, untuk mata kuliah microcontroller penilaiannya tuh gunakan protokol HTTP atau MQTT salah satu aja. Mau digabung dua-duanya, misalkan ada yang mau apa sih namanya berinovasi, mangga. Jadi MQTT buat komunikasi data, HTTP buat nyimpan data, mangga, bisa kayak gitu juga. Tapi aku cuma salah satu aja ya, nggak maksa. Bisa satu aja, lalu terapkan PWM dan ADC. Nah ini nih yang nggak ku terapkan ya. Tapi teman-teman harusnya udah paham karena sebelumnya udah nerapin nih PWM dan ADC-nya yang saya lihat di project-project sebelumnya. Jadi pada dasarnya teman-teman integrasi ke project sekarang tapi menggunakan konsep IoT juga di sini. Jadi ada namanya tuh interface-nya lah ya. Gitu teman-teman. Jadi ketentuannya ini buat mata kuliah microcontroller untuk ini final projectnya nanti bebas. Aku nggak harus smart home ya, jadi bebas. Tapi ada 3 kriteria. Ada yang pakai Blink, RESTful API, dan MQTT. Gitu. Ayo kita diskusikan dulu. Sebelumnya atau aman. Nah, untuk pengumpulan sebenarnya biar rapih aja sih ya, biar teman-teman bisa jadikan portofolio juga sebenarnya. Mau pakai Adlink atau pakai GitHub? Aku sih pengennya pakai GitHub sih. Kalau pakai GitHub ada siap semua atau ada yang belum pernah belajar GitHub?
Kalau ada yang belum pernah, nanti mungkin akan ku share tentang GitHub juga gitu, buat tambahan juga. Untuk pengumpulannya di GitHub lagi. Hmm? Pengumpulannya jadi lewat GitHub. Iya, GitHub-nya nanti kalian sebenarnya kalau microcontroller kan nggak banyak kodenya ya, kodenya paling nanti kode webnya aja yang kayak kirim di situ. Lalu buat apa sih namanya tuh linknya, link projectnya di sini. Jadi nanti link projectnya kalian taruh aja di bawah, demo project ya. Tambahin aja nanti linknya kan Walkwi ya. Nah misalnya bisa pakai Walkwi buat ngirim linknya. Jadi ini mah nanti kalian ngirimnya tetap share link ini aja. Cuman yang buat di GitHub-nya tuh buat nanti kalau kalian yang pakai web yang bikin sendiri itu kalau mau bikin sendiri. Tapi kalau nggak ada misalnya template readme doang nggak masalah. Ininya cuman buat dokumentasi aja. Jadi nggak perlu bikin PDF atau sebagainya, kan bikinnya di sini. Template-nya udah ada nih, kayak tinggal copy paste aja. Nah ini ya, tinggal copy paste aja di sini. Nanti udah kalian tinggal atur judul projectnya, pembagian timnya, gitu. Aman? Nggak? Gitu. Nanya lah buat teman-teman di sini. Nanti untuk teknis lengkapnya aku kirim di adlink. Tapi nanti pengumpulannya kayak gitu. Aku tanya dulu aman nggak? Bisa diskusikan dulu. Atau yang belum pernah belajar GitHub itu nggak masalah. Nanti aku share ini ya juga. Boleh kok di GitHub. Boleh ya, aman ya. Oke. Jadi nanti kita ngumpulinnya lewat sana. Jadi teman-teman bisa bikin dulu, template-nya udah ada, nanti aku share. Aku share dulu aja secara berantakan ya di Meet-nya. Nanti rapihnya ada di adlink. Ketentuannya ada di sana. Tadi ya aku ingetin lagi. Ini sambil direkam juga kok. Wah, ngeblank. Nah ini. Ketentuannya tadi udah ada di final project ini yang ku share. Teman-teman bisa cek di sini ya mata kuliah microcontrollernya. Untuk mata kuliahnya di sini, cek microcontroller, lalu yang hardware, ide final projectnya. Kalian bisa pilih ini. Gak harus smart home, bebas ya. Ini mah cuma contoh aja sih. Jadi teman-teman cari aja ide apapun itu, namanya apa misalkan bebas. Project lah. Ini nanti ku edit aja project dengan Blink dan project dengan Blink. Idenya bebas, sensornya bebas, relay minimal harus sudah ada 2 channel, pakai LED aja, LED. Relaynya mah hiraukan dulu aja. Intinya pakai LED, teman-teman kayak tadi itu 2 lah. Gitu. Dan sebagainya. Intinya itu sih. Kebayang ya, aman ya? Nah, untuk idenya, jadi aku minta untuk nama kelompoknya usahain besok udah ada semua. Harus wajib udah, jangan inilah besok harus udah ada semua nama kelompoknya. Minggu depan sama juga teman-teman minggu depan cari idenya. Jadi seminggu depan tuh sampai hari Minggu cari ide projectnya. Nanti ada pengumpulan pertama itu buat ngumpulin ide projectnya. Nah, nanti teman-teman share di situ. Aman ya. Jadi pengumpulan ide project itu terakhir di minggu depan. Sekarang kelompok dulu aja bikin. Yang kemarin kan masih ya proses ya. Aku lihat juga ada beberapa yang belum tuh. Gitu. Jadi teman-teman bisa cek lagi kelompoknya. Masih ada yang belum tapi masih banyak. Jadi aku minta tolong juga ke teman-teman ya KM juga ya sama teman-teman yang lain isi kalau misalkan nggak besok belum lengkap ya punten aku random aja berarti gitu ya. Jadi minggu besok harus udah ada semua nama kelompoknya gitu. Jadi minggu depan baru gitu. Oke Ricky, aman ya. Jadi mangga usahain itunya buat apa sih namanya itu, kelompoknya udah ada semua hari besok ya, besok terakhir. Lalu minggu depan idenya, nanti ada pengumpulan buat idenya, jadi mangga manfaatkan gitu sih paling.
Ada yang mendiskusikan dulu? Kalau nggak ada, aku absen. Ini aku matiin dulu.